Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah Bapa kita yang di surga sudah begitu baik dan sungguh tak terbatas cintanya bagi kita manusia ciptaannya. Maka pada hari ini Tuhan sudah memampukan kebaikan ada pada diri kita. Jika kita mampu untuk melakukannya, janganlah Anda, saya, serta kita semua menunda, karena berkat akan sungguh luar biasa ketika kita tidak menolak perbuatan baik yang sudah dan bisa kita lakukan. Jika mungkin, lakukanlah pada saat yang tepat dan bukan nanti, dan bukan karena kita berutang budi, tetapi semuanya dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami baik adanya, namun karena kedengkian dan kerapuhan jiwa kami sebagai seorang manusia, kami sering tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Bukalah hati kami untuk senantiasa mau bertobat, dan tuntunlah kami kembali ke jalan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, patut kita syukuri bahwa Allah sungguh berkenan tinggal di tengah-tengah kita. Maka mari kita senantiasa memohon bantuannya, agar Tuhan memampukan dan menjadikan diri Anda, saya, serta kita semua sebagai bait suci Allah, tempat di mana Allah hadir dan merajai hati kita. Caranya ialah bagaimana kita di setiap lembaran kehidupan kita tidak menunda perbuatan baik. Jika kita mampu untuk melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan, jangan kita menundanya dengan alasan-alasan yang mungkin logis, yang mungkin masuk akal, tetapi tidak bisa dibenarkan di dalam iman Katolik kita. Sebagai contohnya, ketika kita berjalan, kita hendak ke gereja untuk melakukan atau mengikuti atau bahkan berdoa, tetapi di dalam perjalanan kita ketemu dengan seseorang yang jatuh dari motor karena mengalami kecelakaan tunggal, dan tidak ada seorang pun yang ada kecuali Anda atau kita. Apakah kita tetap lantas pergi ke gereja dan membiarkan satu nyawa melayang? Ataukah kita menolong dan kita menunda doanya di hari yang lain? Dan kita bisa menundanya untuk pergi perayaan Ekaristi pada jam yang berbeda. Seringkali dengan alasan saya mau bertemu dengan Tuhan, saya sibuk, saya harus segera datang. Akhirnya kita tidak melakukan kebaikan, padahal kalau kita melakukan, kita tidak terlambat. Kita tidak melakukan kesalahan yang lain. Lantas mengapa kita menunda? Dan sebagai wujud syukur Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman, mestinya ia tidak merancangkan kejahatan kepada mereka yang tinggal bersama. Seringkali tanpa kita sadari ada persaingan yang tidak sehat di dalam komunitas maupun di dalam hidup menggereja. Bahkan karena iri, seringkali kita justru menunggu orang lain melakukan kesalahan, sehingga Anda, saya, kita memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Bahkan karena ingin mendapatkan viewers yang begitu banyak, terkadang ada beberapa orang dari antara kita, dan mungkin kita juga termasuk, akhirnya tidak mengerti
bahwa sesuatu yang kita posting, sesuatu yang kita jadikan status, sesuatu yang kita jadikan konten adalah sesuatu yang sifatnya personal yang mestinya tidak kita bagikan. Tetapi karena ingin dipandang sebagai media yang pertama, seringkali kita membocorkan atau bahkan membagikan sesuatu yang mestinya tidak harus dibagikan. Logis, sesuatu kesalahan memang harus dibagikan, tetapi apakah kita berhak untuk membagikan kecuali orang yang memang bersalah dan mengakui, meminta maaf dan membagikannya? Apakah kita Tuhan atas sesama kita? Hari ini kita bersama-sama diajak untuk semakin sadar betul agar hidup Anda, saya, serta kita semua tidak dikendalikan oleh popularitas hingga akhirnya mata hati kita buta. Bahkan cara berpikir kita menjadi tidak lagi tajam, tidak mampu membedakan mana yang layak untuk dibagikan dan mana yang tidak layak untuk dibagikan. Di dalam Injil suci pada hari ini, kita pun mendengarkan suatu kritik yang amat sangat keras dari Yesus, sebagaimana dikisahkan di dalam Injil Lukas pada hari ini. Perhatikanlah cara kalian mendengar. Barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Ketika kekuasaan diberikan, ketika kemampuan, talenta, bakat diberikan, lantas kita tidak mau berbagi dengan alasan saya tidak punya waktu, mohon maaf itu bayarannya terlalu kecil, ini dan itu, begitu banyak alasan. Perlu Anda, saya, serta kita semua sadari, sesuatu yang kita miliki tetapi tidak kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, semuanya akan hilang sirna. Oleh karenanya Tuhan memberi supaya dibagikan. Tuhan memberikan talenta supaya kita berbagi. Tuhan memberikan kemampuan untuk bermain musik supaya kita bisa memuji Tuhan melalui musik. Tuhan memberikan kemampuan sebagai seorang pemimpin, leadership, supaya kita memimpin dengan baik atas apa yang dipercayakan kepada kita, bukan justru menggunakan kekuasaan untuk memuaskan apa yang menjadi ambisi kita. Awal pekan hari ini, Anda dan saya serta kita semua diajak oleh Tuhan. Jika kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, maka letakkanlah pelita itu di atas kaki Dian, supaya semua orang melihat. Jika Anda, saya, serta kita semua mampu melakukan kebaikan hari ini, selama pekan ini, janganlah kita menunda. Itulah cara bahwa kita orang beriman yang mampu bersyukur. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pelita itu hendaknya ditempatkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk rumah melihat cahayanya. Kebaikan itu harus disebarkan. Kebaikan itu harus dilakukan. Kebaikan itu harus dibagikan agar semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan. Jika kita hanya mengejar keinginan dan ambisi kita, seringkali yang ada hidup kita akan menjadi menderita. Tentu tidak ada yang salah ketika manusia memiliki tujuan, tetapi jangan sampai kita salah menggunakan caranya untuk mencapai tujuan yang kita nantikan di dalam hidup kita. Mari kita awali pekan ini dengan berbuat baik dan menjadikan diri kita sebagai saluran berkat-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.